Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu yang kami hormati, Ibu Vina Dartina SOS MPD MIKOM yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi secara daring. Nah, eee, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Kami akan membahas materi mengenai peran konselor dalam pendekatan psikoanalisa. Materi pertama akan dibahas oleh Teh Agni. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran konselor dalam psikoanalisa. Nah, tentu ya teman-teman, di sini tuh yang pertama peran konselor dalam psikoanalisa itu jadi si konselor ini dapat membantu klien dalam pencapaian kesadaran diri. Jadi peran sangat penting banget gitu konselor ini dalam membantu untuk melakukan pencapaian atas kesadaran si konselor gitu. Nah, yang kedua itu peran konselor ini dapat membangun hubungan kerja sama dengan klien. Nah, yang ketiga, konselor ini memberikan perhatian kepada resistensi klien. Jadi, si konselor ini sangat memberikan perhatian gitu kepada si kliennya gitu ya. Nah, yang keempat, ada melakukan serangkaian kegiatan mendengarkan dan menafsirkan klien. Jadi, konselor ini juga memberikan gitu perhatian kepada resistensi konseli untuk mempercepat proses penyadaran hal-hal yang tersimpan dalam ketidaksadaran gitu. Nah, sementara si konselor berbicara, konselor ini berperan mendengarkan, kemudian memberikan tafsiran-tafsiran terhadap informasi konseli. Jadi si konselor juga harus peka gitu terhadap isyarat-isyarat nonverbal dari si konseli tersebut. Nah, salah satu fungsi utama konselor ini adalah untuk mengajarkan proses arti proses kepada konseli agar mendapatkan pemahaman terhadap masalahnya sendiri. Nah, mengalami peningkatan kesadaran atas cara-cara berubah sehingga si konselor ini mampu mendapatkan kendali yang lebih rasional gitu atas hidupnya sendiri. Gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jian. Baik, selanjutnya posisi konselor dalam pendekatan psikoanalisa. Yang pertama, posisi netral dan objektif. Konselor tidak memberikan nasihat, arahan, atau solusi langsung. Konselor yang netral dan objektif tidak akan memberikan saran atau solusi langsung pada klien. Sebaliknya, mereka itu akan membantu klien untuk memahami akar masalahnya sendiri dan menemukan solusinya sendiri. Hal ini dilakukan dengan cara mendengarkan dengan penuh perhatian, mengajukan pertanyaan terbuka, dan memberikan refleksi yang tepat. Sehingga konselor itu harus menghindari memberikan penilaian atau label pada klien. Kemudian yang kedua, menjaga ketidakberpihakan. Konselor tidak memihak ego, ID, atau superego konseli. Konselor yang memihak pada ID dapat mendorong konseli untuk mengikuti dorongan naluriah tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Hal ini dapat membuat konseli semakin terjebak dalam perilaku yang tidak sehat. Konselor yang memihak pada ego dapat membuat konseli menjadi terlalu fokus pada kebutuhan dan keinginan pribadinya, sehingga mengabaikan kebutuhan orang lain. Nah, sedangkan konselor yang memihak pada superego dapat membuat konseli menjadi terlalu kritis terhadap dirinya sendiri dan orang lain, sehingga merasa cemas dan bersalah. Kemudian yang ketiga, menafsirkan alam bawah sadar. Konselor membantu konseli untuk memahami makna di balik mimpi, asosiasi bebas, dan perilaku sleep. Dalam pendekatan psikoanalisa, konselor itu berperan sebagai penafsir alam bawah sadar konseli. Melalui eksplorasi mimpi, asosiasi bebas, dan perilaku sleep, konselor membantu konseli memahami makna tersembunyi di balik fenomena-fenomena tersebut.
Mimpi, asosiasi bebas, dan perilaku sleep itu dianggap sebagai jendela menuju alam bawah sadar, di mana pikiran, perasaan, dan keinginan yang tertekan tersimpan. Dengan menafsirkan elemen-elemen ini, konselor dapat membantu konseli mengidentifikasi konflik dan trauma masa lalu yang masih mempengaruhi perilaku dan emosi mereka saat ini. Kemudian yang keempat, menganalisis resistensi. Konselor membantu konseli untuk mengidentifikasi dan mengatasi resistensi terhadap perubahan. Resistensi ini merujuk pada sikap atau sikap penolakan atau Mmm, pertahanan diri konseli terhadap proses konseling dan perubahan yang ingin dicapai. Melalui analisis resistensi, konselor membantu konseli untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang mendasari sikap tersebut. Akar permasalahan ini dapat berasal dari pengalaman masa lalu, trauma, dan ketakutan yang belum terselesaikan. Dengan memahami akar permasalahan, konselor dapat mendorong konseli untuk menyadari dan menerima realitas yang selama ini mereka hindari. Hal ini penting untuk membantu membangun kepercayaan dan kerjasama antara konselor dan konseli, sehingga konseli lebih terbuka untuk menerima intervensi dan saran yang diberikan. Kemudian yang kelima, membangun transferensi. Konselor membantu konseli untuk mentransfer perasaan dan pengalaman masa lalunya ke dalam hubungan terapeutik. Transferensi adalah proses di mana konseli memindahkan perasaan, pikiran, dan pengalaman masa lalunya kepada konselor. Hal ini secara tidak sadar, di mana konseli melihat konselor sebagai figur penting dalam hidupnya, seperti orang tua, saudara kandung, atau figur otoritas lainnya. Melalui transferensi, konselor dapat membantu konseli untuk memahami pola perilaku dan emosinya. Dengan mengeksplorasi perasaan dan pengalaman yang ditransfer kepada konselor, konseli dapat mulai memahami bagaimana pola tersebut terbentuk dan mempengaruhi perilakunya saat ini. Kemudian yang terakhir, mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan. Konselor membantu konseli untuk mencapai pemahaman mandiri yang lebih mendalam. Dengan memahami diri mereka dengan lebih baik, konseli dapat mengembangkan kesadaran diri dan penerimaan diri yang lebih kuat. Hal ini dapat membantu mereka untuk membuat keputusan yang lebih konstruktif dalam hidup mereka dan untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Selanjutnya, Nah, kemudian sebenarnya di sini tuh perbedaan antara materinya tuh perbedaan antara transferensi dan counter transferensi. Jadi sebelum masuk ke perbedaan di sini saya akan menjelaskan pengertiannya dulu. Nah, transferensi ini adalah yang sudah tadi Jian jelaskan selintas ya. Jadi pelimpahan perasaan dan harapan secara tidak disadari dan berlangsung secara spontan oleh konseli kepada konselor. Nah, jadi contohnya tuh nanti contohnya di perbedaan aja. Jadi si transferensi ini merupakan jadi ketika sedang melakukan konseling gitu. Jadi pelimpahan perasaan dan harapan secara tidak langsung ini diberikan oleh konseli kepada si konselor gitu. Nanti dikasih contoh ya. Kemudian counter transferensi, nah ini tuh sebaliknya. Tadi mah konseli kepada konselor, sedangkan kalau counter transferensi ini pelimpahan perasaan dan harapan secara tidak disadari dan berlangsung secara spontan oleh konselor atau terapis kepada konseli gitu. Nah, di sini jadi ada proses bukan perbedaan, maaf, proses transferensi dan kontraferensi. Nah, dapat dilihat dari arah pengalihan dikenal dari dua macam gitu ya, transferensi dan counter-transferensi, yaitu searah dan berlawanan arah. Jadi, maksudnya searah ini artinya perasaan konseli terhadap konselor sama atau mirip dengan perasaannya terhadap seseorang yang berani di masa lampau, ya, yang sudah tadi Jian singgung. Nah, begitu pula yang terjadi pada pengalihan perasaan atau sikap atau harapan dari konselor pada konseli. Nah, misal pada kasus transferensi, seorang remaja putri gitu ya, yang pada dasarnya merasa takut pada ayahnya. Nah, jadi melimpahkan perasaan takut ini
terhadap si konselor gitu atau terapis. Nah, tapi konselornya itu konselor pria, jadi seolah-olah si konselornya itu ayahnya sendiri gitu ya. Jadi karena seolah-olah konselor ini berperan sebagai ayahnya gitu ya. Jadi ini tuh merupakan perasaan negatif gitu ya. Nah, kemudian nah lanjutnya, seorang remaja putra yang sangat dengan mendiang ibunya merasa dekat pula dengan konselor wanita yang dianggapnya sebagai pengganti ibunya. Ya, jadi sudah jelas bahwasannya tadi kontra transferensi ini pelimpahan perasaan gitu ya, pelimpahan perasaan terhadap si konselor kepada konselornya gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan transferensi. Nah, di sini ada kasus transferensi. Jadi, contohnya tuh gini, seorang konselor pria yang sedang merasa senang diperhatikan oleh konselingnya, seorang putri, dan mengharapkan konseling ini selalu memberikan perhatian gitu pada dirinya. Karena kenapa? Karena dia tuh merasa benci pada ibunya yang kurang memberi kasih sayang pada dirinya. Jadi kayak harus bukan kasarnya tuh kayak haus perhatian gitu. Karena oleh ibunya tuh kurang perhatian, kurang kasih sayang. Jadi dia tuh mengharapkan si konseling ini dapat memperhatikannya gitu dalam proses konseling tersebut. Uh, Mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa didiskusikan di GCR. Nah, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.